Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Medina Artinya Putih dengan NPM 2303 10 10 10 1 dengan kelas G193 bela negara, dan juga untuk dosen pengampunya adalah Bu Rahman dan juga Pak Mirwan. Izinkan saya menjelaskan terkait batik saya. Ini bisa dilihat kalau batik saya itu ada lele sama bandeng, dikarenakan dia itu dari Lamongan dan juga dia termasuk buatan langsung dari Lamongannya juga ya. Oke, kalau gitu izinkan menjelaskan intinya. Ikan bandeng sama ikan lele itu mempunyai makna yang berkaitan dengan potensi komoditi perikanan dan legenda serta mitos yang berkembang di masyarakat Lamongan. Nah, untuk ikan bandeng itu sendiri melambangkan posisi komoditi bernilai ekonomis bagi Kabupaten Lamongan. Untuk ikan lele itu melambangkan sifat ulet, sabar, dan tahan menderita. Ikan lele juga merupakan bahan utama dalam pembuatan pecel lele, kuliner terkenal di Lamongan. Nah, untuk makna lainnya yang ada di Kabupaten Lamongan juga, itu ada bukit atau gunung yang dimana itu melambangkan daerah pegunungan yang memiliki sumber daya alam untuk pembangunan. Untuk air di dalam tempayan yang beriak melambangkan air yang penting di daerah ini. Untuk tempayan batu melambangkan tempat air bersih dan latar belakang sejarah yang panjang. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat dalam segi sandang dan pangan. Ini nih pas dulu. Nah, di Lamongan juga itu ada mitos bahwa Lamongan itu tidak boleh makan ikan lele. Oleh karena itu mau ku jelasin ya. Untuk di Lamongan itu dahulu itu ada seorang Nyi Lurah yang meminjam piandel atau kris kepada salah satu Sunan Ampel untuk mencegah ontran atau huru-hara sekaligus. Itu menjaga kewibawaannya di wilayahnya. Nah, Kanjeng Sunan pun itu memberikan kris yang dimilikinya ke Nyi Lurah. Tapi syaratnya itu tidak boleh menggunakan kris tersebut untuk kekerasan dan harus segera dikembalikan. Nah, akhirnya Nyi Lurah itu udah berhasil mewujudkan cita-cita dan harapannya, tapi dia tuh nggak segera dikembaliin dan purnama pun udah terlewati. Oleh karena itu Kanjeng Sunan itu memutus salah satu muridnya untuk menemui Nyi Lurah dan mengambil kembali kerisnya. Nah, si murid itu mengambil dan berbilang ke Nyi Lurah kalau ini kembali ke tempat asalnya, ke tempat pemiliknya. Lalu suatu malam murid tersebut itu sudah berhasil mengambil keris dan dia dicuri oleh muridnya dan sampai berjalan jauh mencapai daerah Lamongan. Nah, pada saat di perbatasan daerah Babat atau Pucuk, murid tersebut merasa terpojok karena sebuah pohon asam besar menghalangi jalan. Dan ketika anak tombak dilempar ke dadanya, ternyata seekor kijang lewat menyelamatkannya hingga yang terkena tombak adalah kijang. Atas kejadian tersebut, sang murid bersyukur kepada Allah dan berucap bahwa anak cucu dan keturunannya kelak tidak boleh memakan daging kijang karena binatang tersebut telah menyelamatkan nyawanya. Nah, lalu sang murid itu sampai ke tempat kolam yang penuh dengan ikan lele. Nah, oleh sementara itu dari kejauhan terlihat para penduduk yang semakin dekat mendekati kolam lele yang ada di dekatnya. Namun dengan keyakinan hati dia akhirnya menyebur ke kolam ikan lele. Tapi ternyata ikan lele tidak memakannya. Dan oleh karena itu dalam mitos tersebut Lamongan tidak boleh memakan ikan lele. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.